Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Desrika Permatasari, dan di video kali ini kita akan bahas tentang amalan-amalan yang ringan paling menakjubkan. Jadi kadang teman-teman semuanya seringkali karena ketidaktahuan kita akan fadilah-fadilah atau keutamaan dari suatu amal itu, seringkali kita malas dan tidak rutin mengamalkannya, padahal ternyata amal itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada 6 amalan yang insya Allah mudah kita lakukan, tapi pahalanya luar biasa di hadapan Allah. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Jadi kata Nabi, barang siapa yang rajin membawa istighfar, maka Allah akan mudahkan urusannya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Apalagi jika istighfar itu kita dahului dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar itu di waktu siang dengan penuh keyakinan, kemudian ia meninggal pada hari itu sebelum masuk waktu sore, maka ia adalah penghuni surga. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu malam hari, kemudian ia dengan penuh keyakinan, kemudian ia meninggal pada hari itu sebelum masuk waktu subuh, maka ia adalah penghuni surga. Masya Allah. Jadi ayo kita mendawami istighfar pagi, siang, malam, dimanapun kita berada. Jangan sampai kita melupakan istighfar ini, karena bahkan Rasulullah itu sebelum tidur dia beristighfar, kata Ustadz Adi Hidayat, 70-100 kali sebelum tidur. Jadi dengan istighfar Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, bahkan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kata Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Maksarawi, Ketua Komite Pemeriksa Al-Mushaf Asy-Syarif di Al-Azhar, barang siapa yang diberi rezeki membaca Al-Quran, maka akan hilang kesengsaraan darinya, karena Al-Quran dan kesengsaraan itu tidak akan bersatu selama-lamanya. Ketika ditanya sebanyak apa kita harus membaca Al-Quran, maka sebanyak apa kebahagiaan yang ingin kamu raih. Teman-teman semuanya, begitulah Rasulullah itu khatam Al-Quran 1 minggu 1 kali. Bahkan ada sahabat Nabi yang sekali 3 hari khatam Al-Quran. Dan Imam Asy-Syafi'i, mayoritas kita di Indonesia bermazhab Syafi'i, ketika datang bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali, teman-teman semuanya. Artinya dalam 1 hari beliau sudah, Imam Asy-Syafi'i khatam 2 kali Al-Quran. Semoga kita tidak hanya mengikuti fikihnya saja, juga mengikuti akhlak dan ibadahnya. Berangsur-angsur, bertahap-tahap kita belajar rajin-rajin membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu perkataan Allah. Siapa yang tak tenang hatinya membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah keajaiban surat Al-Mulk. Teman-teman semuanya, surat Al-Mulk itu adalah penghalang kita dari azab kubur. Kita adalah orang yang banyak dosanya. Jika Allah tak ridho, Allah tak mengampuni dosa kita, di dalam kubur pun kita sudah merasakan azabnya. Agar kita tak terkena azab itu, maka kata Nabi adalah bacalah surat Al-Mulk sebelum tidur. Karena Al-Mulk itu, kata Nabi kita Muhammad SAW, dia surat Tabarak itu adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkan dari azab kubur. Bahkan kata Syekh Ali Jaber, meskipun kita nih para wanita yang sedang halangan, yang tidak bisa membaca Al-Quran, tetap juga kita baca surat Al-Mulk itu, karena kematian tidak akan membeda-bedakan orang itu lagi suci atau tidak. Saat datangnya kematian, ya kita pasti akan mati. Jadi semoga kita tidak melupakan Al-Mulk sebelum tidur. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kedahsyatan surat Al-Ikhlas, teman-teman semuanya. Siapa yang tak hafal surat Al-Ikhlas? Mungkin itu surat yang paling kita hafal, yang sering kita baca. Ternyata jika kita baca 10 kali surat Al-Ikhlas itu, Allah akan buatkan istana di surga. Masya Allah. Ini juga hadis Nabi
Muhammad SAW, karena surat Al-Ikhlas itu ternyata surat yang paling Allah cintai. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad hingga 10 kali, maka Allah akan buatkan istana di surga. Maka Umar bin Khattab berkata, wah Rasulullah, jika demikian banyak sekali istana di surga. Kata Rasulullah, ya semakin banyak semakin baik. Jadi 10 kali Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hingga 10 kali. Insyaallah, kata Nabi, barang siapa baca Qul huwallahu ahad hingga 10 kali, Allah akan buatkan istana di surga. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka Allah akan ampuni segala dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi zikir subhanallah wa bihamdihi juga harus kita dawamkan, harusnya bagi kita yang memiliki merasa dosa kita amat sangat banyak. Kemudian yang terakhir adalah cara menggapai tabungan akhirat, itu saling menyampaikan kebaikan. Teman-teman semuanya, kita dulu juga pernah merasa, saya bukan ustadz, saya malu, saya merasa ilmu saya masih sedikit, tidak enak hati menyampaikan itu, atau saya merasa takut salah dan lain sebagainya, sehingga kita merasa jika kita dapat ilmu itu hanya kita pendam sendiri. Padahal ternyata teman-teman semuanya, meskipun itu hanya kecil, amalan itu ringan tapi sering kita kerjakan, insya Allah itu akan bernilai besar dan pahalanya akan sebesar gunung kecil-kecil, lama-lama menjadi bukit gitu. Jadi nggak apa-apa kita sampaikan, meskipun kita misalkan kita belum bisa nih menyampaikan secara langsung ke dakwah, secara lisan langsung ke orangnya, maka ya kita share aja di Facebook, di story WhatsApp kita, di Instagram kita misalkan. Dan orang yang membaca itu, jika mereka mengamalkan, kita juga dapat pahala dari situ. Jadi jangan sampai kita jika habis dari majelis ilmu kemudian dapat satu pelajaran, ayo kita cerita ke teman-teman yang lain. Karena ternyata ketika dulu sahabat Nabi itu adalah orang yang sering gemar berdakwah, gemar menyampaikan ilmu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menerima dakwah dari Rasulullah, kemudian ketika dia sudah selesai membaca syahadat, apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar? Dia langsung bergerak dan berdakwah kepada Utsman bin Affan dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian ketika itu apakah Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, kenapa kamu melakukan itu padahal kamu baru masuk Islam dan belum mendalami Islam? Tidak, Rasulullah tidak berkata demikian. Itulah teman-teman semuanya, apalagi dalam kondisi kita saat ini yang umat Islam sangat membutuhkan pelajaran meskipun seadanya. Itulah teman-teman semuanya, amalan-amalan yang ringan yang mudah-mudahan dengan sering kita kerjakan akan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.